suami istri mereka, anak cucu mereka. Luar biasa, alangkah bahagianya Bapak Ibu. Ini yang harus menjadi puncak cita-cita semua muslim, ya. Bahwa hari raya yang sesungguhnya adalah ketika kita dikumpulkan kembali dengan keluarga besar di dalam surganya. Syaratnya adalah mereka adalah orang-orang yang saleh. Nah, madrasah Ramadan telah mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh, ya. Alangkah indahnya, ya, coba rasakan saat para malaikat, ya, yang menjadi resepsionis surga itu menyalami kita, ya. Dan luar biasa salaman para malaikat itu ucapannya adalah salamun alaikum bima sabartum. Ya, Anda selamat disebabkan kamu dahulu adalah termasuk orang-orang yang sabar, ya. Ya, yang demikian adalah tempat yang paling baik. Masya Allah, ya Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini memaknai tentang kalimat takbir yang dianjurkan untuk banyak diulang-ulang, diperbanyak di hari raya Idul Fitri, yaitu mulai dari waktu maghrib sampai ditunaikan sholat Id, ya. Yang nanti di penghujung akan kita bahas bagaimana sih berhari raya saat kita sedang ada wabah yang masif ini, ya. Nanti kita bahas di penghujungnya, ya. Namun yang terpenting sebenarnya ya tadi adalah bagaimana kita menjaga konsistensi, keistiqomahan spirit Ramadan, ya. Jangan sampai spirit Ramadan itu menjadi lemah, menjadi lunglai, bahkan bisa mati, ya. Jangan, ya. Karena hakikatnya Ramadan dengan berbagai ibadah adalah saat seorang mukmin itu mengumpulkan energi spiritual, ya, agar perjalanan setahun berikutnya itu tercukupi, ya, dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sehingga aneh kalau ada orang yang baru masuk 1 Syawal sudah lunglai, sudah lemes. Di mana ibadahnya, ya? Karena karakter ibadah itu akan menguatkan mental, menguatkan hati, menguatkan tekad, ya, dan akan mencerahkan pikirannya, ya. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah Ramadan kita termasuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapan di hari raya di antara yang masyhur adalah taqabbalallahu minna wa minkum, ya, taqabbal ya karim. Satu ungkapan agar ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan termasuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada doa sunnah, ya. Saya yakin ini doa mudah-mudahan sudah masyarakat, ya. Jadi jangan lupa di 1 Syawal selain kita memperbanyak takbir, tahlil, tahmid adalah doa sunnah tadi. Gimana doanya? Allahumma, ya, bertakbir dulu, Allahu Akbar. Kemudian Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Kita berharap dengan hadirnya bulan Syawal, hilal, ya, sebagai tanda 1 Syawal, sepenuhnya 1 Syawal itu adalah bil amni wal iman, ya. Allah menghadirkan keamanan, ketentraman, yang dengan keamanan, ketentraman, ya, maka akan tumbuh iman, ya. Karena memang suasana yang kondusif, ya, akan menjadi penguat iman, ya, dibanding dengan suasana yang ricuh, ya. Ya paling tidak, ya Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, meskipun wabah secara umum membuat orang pada gelisah, ya, tapi mudah-mudahan hikmah yang lain adalah ketenangan rumah tangga, ya. Gak tahu nih Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah gimana dengan kondisi stay, ya, at home ini, ya, kita selalu berada di rumah, mudah-mudahan suami istri, anak-anak kompak. Ini kan al-amin, ya. Apalagi kompak dalam ibadah, dalam ketaatan, pasti akan menghadirkan sakinah, ketentraman. Ketentraman akan menguatkan iman, ya. Ini kalimat yang berikutnya, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Kemudian berikutnya wassalamati wal islam. Kita berharap, ya, sepanjang Syawal, ya, Allah memberikan keselamatan, ya. Ya, keselamatan agama terutama, ya. Kita selalu menjadi orang yang istiqamah, jangan gara-gara corona kemudian iman menjadi mengalami degradasi, ya. Ya, semakin melemah dan akhirnya naudzubillah kalau gara-gara corona orang jadi murtad misalnya, naudzubillah. Jangan, ya, tapi kita termasuk orang-orang yang diselamatkan agamanya, ya. Ya, syukur kita juga diselamatkan secara fisik, artinya kita tidak termasuk yang terkena wabah, ya.
Meskipun jangan lupa bahwa saudara-saudara kita yang terkena wabah bahkan sudah wafat, insya Allah kalau dia beriman, dia bersabar ikhlas, termasuk orang yang wafatnya dicatat sebagai orang yang mati syahid. Ya. Sehingga tidak ada yang jelek sebenarnya. Ya. Yang selamat, insya Allah juga sebuah kebaikan. Ya. Paling tidak dengan keselamatan kita tidak terkena wabah corona. Ya, kita menjadi hamba yang semakin bersyukur, mengoptimalkan kesehatannya dalam ketaatannya kepada Allah. Wassalamati wal Islam, ya. Kita mudah-mudahan selama bulan Syawal diselamatkan dari berbagai bahaya-bahaya kehidupan, terutama bahaya iman. Kemudian kita termasuk orang yang terus bergairah, ya, untuk mengamalkan ajaran Islam. Ya, kemudian di penghujung ditutup dengan wattaufiqi lima tuhibbu rabbana wa tarda. Ya. Mudah-mudahan selama bulan Syawal kita selalu dalam taufik, cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna wa rabbukallah. Wahai hilal, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah sama-sama Allah. Ini satu ungkapan tentang betapa pentingnya kekompakan dalam kehidupan, ya. Meskipun secara redaksional kalimat Rabbuna wa rabbukallah adalah ungkapan seorang mukmin kepada hilal, ya, kepada bulan, karena memang realitanya ada loh orang-orang yang Tuhannya bulan, Tuhannya matahari, ya. Nah, orang beriman tidak demikian, ya. Orang beriman menyatakan wahai bulan, Tuhanku, Tuhanmu sama-sama Allah loh, ya. Atau dalam praktek keseharian wahai anakku, ya, wahai istriku, wahai suamiku, wahai saudaraku, wahai tetanggaku, Tuhanku, Tuhanmu sama-sama Allah, ya. Jangan sampai ada yang berubah sampai akhir hayat. Ini yang terpenting, ya. Sehingga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, berkaitan dengan Idul Fitri, ya. Ya, pastikan saya tidak ingin membahas tentang perdebatan tentang Idul Fitri secara bahasa, ya. Ada yang mengatakan kembali kepada kesucian, ya. Tapi yang lebih kuat pendapatnya Id itu ya hari raya. Fitri itu artinya makan. Setelah Ramadan, ya, di bulan Ramadan kan kita berpuasa, ya. Idul Fitri itu kembali kita diizinkan untuk makan kembali, berbuka, ya. Yang jelas, ya, jangan sampai kita salah kaprah memaknai Idul Fitri sebagai hari euforia, ya. Ya, relatif hikmah dari corona, ya, insya Allah kita tetap dalam kesederhanaan, ya. Dibanding mungkin kalau Idul Fitri dalam keadaan normal, ya, cenderung, ya, euforianya mungkin lebih kuat, ya. Dengan pakaian-pakaian barunya orang harus keluar bersama ke tengah lapangan untuk menunaikan Idul Fitri atau mungkin ke Masjid Jami. Ya, memang anjurannya pakai baju-baju yang bagus, ya. Tapi sisi negatifnya ya mungkin ada unsur pamernya, ada unsur bangganya dan seterusnya. Ini Idul Fitri pada tahun ini, ya, mau tidak mau memang kita harus tetap di rumah, ya. Dan mari kita tunaikan dengan ikhlas, ya. Karena memang kaidahnya, ya, sebagaimana yang sudah dibahas oleh para ulama, para guru kita, ya. Bagaimana kita tetap berada di rumah, karena memang ini kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Bahwa saat ada wabah, anjurannya memang kita untuk menghindar, ya. Jangan malahan kita sengaja, ibaratnya ada macan, jangan sekali-kali kita sengaja untuk mendatangi macan itu supaya kita diterkam, ya. Bahkan anjurannya, ya, untuk menjauhi wabah, ya, harus lebih kencang larinya dibanding dengan bahaya binatang buas, ya. Ya, berkaitan dengan inilah, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat nomor 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ini larangan, jangan sampai kita orang-orang beriman menjatuhkan diri pada kebinasaan. Jadi kalau kita tahu ada wabah seperti ini, kita sengaja berkumpul-kumpul, ya, sementara virusnya nggak kelihatan, ya, kita tidak mengikuti anjuran para ulama yang mereka juga berlandaskan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, ini keliru, ya. Jadi tetap berhari raya di rumah adalah saat kita juga menunaikan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dan diajarkan juga oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Ya, dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat nomor 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kemudian dalil yang kedua adalah dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya.
Nabi SAW bersabda, la dharara wa la dirar. Ya, tidak boleh seseorang membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. La dharara wa la dirar. Ini menjadi kaidah usul fikih ya. Bagaimana seseorang untuk menjaga diri, jangan membahayakan dirinya dan juga orang lain ya. Kemudian dalil yang juga sangat masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, di mana dikatakan ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma. Ya, malam yakun isman fa in kana isman kana ab'adan nasi minhu ya. Jadi dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dihadapkan kepada dua pilihan ya, maka Nabi pasti memilih yang paling mudah ya, selagi yang dipilih itu bukan termasuk perbuatan dosa. Adapun kalau ada perbuatan dosa, maka Nabi adalah orang yang paling jauh dari perbuatan dosa. Ya, artinya bahwa saat terjadi wabah, mungkin tetap ada orang yang maunya ya gimana ya, hari raya kok di rumah aja, kan gimana rasanya itu ya. Sehingga mungkin ingin memaksakan tetap menyelenggarakan ya, entah itu di gang-gang mereka ya. Ya sebenarnya sih mungkin aja ya, asal bisa memastikan bahwa itu zona hijau ya. Ya dengan pengamanan yang jelas ya. Ya mungkin juga izin, nanti khawatirnya terjadi kegaduhan ya kalau kita melanggar ya apa yang sudah menjadi aturan pemerintah ya. Nanti datang polisi, datang apa, nanti kan jadi gaduh malahan ya. Oke lah, kita ambil secara umum saja bahwa kita berada di zona merah aja gitu kan. Secara umum begitu ya. Sehingga pilihannya kan kepengen di masjid, kepengen di lapangan, atau kepengen di rumah ya. Maka kaidah dalam sunnah Rasulullah SAW adalah tadi memilih yang paling mudah. Ya udah di rumah saja ya. Nah bagaimana saat kita kaum muslimin menunaikan sholat id di rumah-rumah kita ya. Pada prinsipnya sholat id di rumah ya sama saja Bapak Ibu seperti kita berjamaah. Artinya ya monggo para suami ya untuk berlatih dari sekarang untuk menjadi imam istri dan anak-anaknya di rumah masing-masing ya. Yang pertama cara sholatnya adalah dengan bertakbir di rakaat pertama, Allahu Akbar ya. Setelah berniat, niat dulu ya, jangan lupa salat niat bersalat Id ya. Kemudian bertakbir Allahu Akbar ya. Setelah Allahu Akbar kemudian membaca doa iftitah ya. Setelah doa iftitah kemudian baru bertakbir 7 kali, Allahu Akbar ya. Ada yang mensunahkan membaca setelah takbiratul ihram itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar sampai 7 kali ya. Setelah 7 kali takbir ya monggo para bapak, para ayah untuk memulai Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah ya. Pakai basmalah dikeraskan boleh, tidak juga boleh. Setelah membaca Al-Fatihah ya memang disunnahkan ya setelah bapak baca waladhdallin kemudian istri anak-anak mengaminkan, anjurannya sih memang membaca surah Sabbihis ya. Ini disunahkan membaca Sabbihis ya, surat Al-A'la itu lah, Sabbihisma rabbikal a'la ya alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada ya. Tapi kalau nyun sewu Bapak Ibu ya, terutama para ayah, bapak ya tidak biasa jadi imam, kok kesulitan ya, malah stres gara-gara mau jadi imam sholat id di rumah ya. Tidak bisa menghafal surat Al-A'la, ya udah yang sudah dihafal surat apa Pak, semonggo. Al-Ikhlas juga sah ya, tidak harus Sabbihis. Cuma memang kalau ingin lebih sempurna mengikut Nabi SAW, bacalah surat Al-A'la ya. Kemudian setelah itu ya ruku, i'tidal sama ya. Setelah itu langsung bangkit ya pada rakaat yang kedua. Setelah rakaat kedua bangkit langsung takbir ya. Setelah takbir kemudian bapak sebagai imam membaca takbir 5 kali, Allahu Akbar ya. Mau diam aja juga boleh, tetapi ada juga yang mensunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir ya sampai 5 kali, setelah itu baca Al-Fatihah lagi. Setelah waladhdallin amin,
Kemudian pada rakaat yang kedua, kalau bapak termasuk yang mampu membaca Al-Ghasyiyah,